Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini 28 Agustus 2023, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberi inspirasi bagi saya, di mana firman kali ini terambil dari Matius ayat yang ke-19, pasal yang ke-19 ayat 16 sampai yang ke-26, di mana di sini perikopnya mengisahkan tentang orang muda yang kaya. Seperti yang pastinya kita sudah sering baca juga ya Bapak Ibu, bahwa di sini dikisahkan ada seorang muda yang pada saat itu mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di sini Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa apabila orang muda itu ingin mendapatkan hidup yang kekal atau bisa dibilang keselamatan yang sejati, yang pertama Tuhan mengatakan supaya ia melakukan seperti apa yang sudah kita tahu di 10 perintah Allah ya, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Di sini pun ternyata sang pemuda itu mengatakan bahwa ia sudah melakukan atau sudah menuruti semua yang disebutkan Tuhan itu. Lalu ia pun kembali bertanya, apa lagi yang masih kurang? Lalu Tuhan pun menjawab, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, di sini akhirnya setelah mendengar jawaban dari Tuhan Yesus tadi, anak muda itu pun sedih sebab ternyata disebutkan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki banyak harta dan kaya raya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita pastinya kita tahu dan telah belajar bahwa di dalam Alkitab banyak disebutkan cara-cara apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku, dan bagaimana kita harus bertindak menyikapi segala kondisi dalam hidup kita, termasuk apa yang harus kita lakukan secara garis besar seperti yang diungkapkan dalam 10 perintah Allah. Namun ternyata di sini perilaku tindakan kita, apa yang kita lakukan sebagai manusia secara fisik ya, atau secara manusiawi itu ternyata tidak cukup untuk membawa kita kepada keselamatan yang sejati atau keselamatan yang kekal. Ternyata ada satu lagi kunci yang harus kita, atau bahkan bukan hanya salah satu kunci yang utama ya kita sebut seperti itu, adalah supaya kita sebagai manusia itu mampu, mau, dan rela untuk melepaskan seluruh kedagingan kita, melepaskan seluruh ikatan kita secara duniawi, supaya kita bisa sepenuh hati, sepenuh jiwa
itu mau rela untuk mengikut Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan dengan sepenuh hati sepenuh jiwa itu hanya hidup untuk Bapa saja. Di sini pun Tuhan secara tegas langsung menyatakan bahwa jika engkau hendak sempurna, maka pergilah jualah segala yang engkau miliki. Dengan kata lain, lepaskan segala hal yang mengikat engkau, yang mengikat kita, sehingga kita masih mencintai hal-hal yang ada di dunia ini. Dan seperti yang kita tahu, sebagian besar atau hal paling utama yang mengikat kita di dunia ini adalah harta benda kita atau uang yang kita miliki. Karena melalui harta benda atau uang yang kita miliki ini membuka pintu sehingga kita bisa menikmati segala yang ada di dunia, di mana pada akhirnya segala kenikmatan duniawi itu akan membelenggu kita, menjadikan sandungan bagi kita, sehingga akan sulit bagi kita untuk sepenuh hati, sepenuh jiwa mengikuti kehendak Tuhan Yesus atau kehendak Bapa. Dan di mana apabila lambat laun hal itu terjadi secara terus-menerus, secara sadar atau tidak, bisa-bisa justru yang utama dalam hidup kita itu bukan Tuhan lagi, bukan Allah Bapa lagi, namun harta yang kita miliki di dunia inilah yang akan menjadi obsesi utama dalam hidup kita. Karena semakin banyak, semakin besar harta duniawi yang kita miliki, maka kita pun pasti akan terbebani secara pikiran, secara kejiwaan. Kita akan selalu terpaku pada harta benda yang kita miliki, sehingga akhirnya yang menjadi fokus utama dalam hidup kita adalah harta benda dan pencapaian itu. Nah, di sini yang pesan yang disampaikan Tuhan, salah satu yang bisa kita ambil adalah janganlah menjadikan harta dunia atau pencapaian duniawi ini menjadi obsesi utama kita. Tuhan tidak melarang kita untuk mencapai kesuksesan, untuk mendapatkan harta kekayaan itu, namun di atas segalanya itu, di atas segala pencapaian kita yang telah kita dapatkan, hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa segala yang kita dapatkan ini adalah murni dari kasih karunia dan pemeliharaan Bapa. Jadi yang Tuhan inginkan adalah dalam segala pencapaian hidup kita, hendaknya kita tetap ingat dan tetap menyadari bahwa hal utama yang harus ada dalam hati pikiran kita, hal utama yang harus menjadi obsesi dalam hidup kita itu adalah mengikut Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan itu bukan hanya harta atau pencapaian duniawi semata, namun yang kita dapatkan itu seperti yang ditanyakan oleh pemuda ini pada awalnya, adalah untuk memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal itu. Jadi dari firman yang disampaikan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, hendaknya senantiasa mengingatkan kita supaya dalam perjalanan hidup kita jangan sampai fokus utama kita yang kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Bapa ini teralihkan oleh hal-hal duniawi yang membuat kita terlena, supaya kita tetap senantiasa berpegang teguh pada kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya keselamatan yang sejati itu bisa kita peroleh dan kita bisa bersama-sama dengan Bapa di sorga kekal nanti.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami berjalan ini, fokus utama kami atau tujuan utama kami tidak berpindah dari Engkau saja Bapa, supaya segala pencapaian, kenikmatan duniawi yang sudah kami peroleh ini tidak membuat kami terlena, sehingga fokus kami bergeser Tuhan. Hendaknya Tuhan, kami rindu supaya Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami kekuatan supaya kami senantiasa bisa tetap fokus dalam menjalani kehidupan kami, sehingga titik fokus utama kami senantiasa hanya untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki, menjalankan apa yang Engkau inginkan, sehingga kami bisa menyenangkan Engkau Bapa. Sehingga pada akhirnya dari segala kehidupan yang telah kami jalani ini, nama-Mu bisa dipermuliakan dan kami pun bisa mendapatkan upah yang terbaik dari segala yang bisa kami dapatkan, yaitu keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati bersama-sama dengan Engkau di surga kekal nanti Bapa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan bimbingan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Kiranya Engkau berkenan untuk membimbing kami sampai ke depannya, sampai akhir dari perjalanan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.